Rasa takut terhadap wabah penyakit adalah hal yang wajar bagi manusia. Mulai dari wabah hitam yang menghancurkan populasi selama berabad-abad, hingga virus COVID-19 yang baru-baru saja kini kita alami. Ada sebuah cerita tentang wabah penyakit, tetapi wabah penyakit ini malah bisa menyelamatkan ratusan nyawa. Jadi pada tahun 1943, 3 dokter di sebuah rumah sakit di Italia menggunakan rasa takut terhadap wabah ini sebagai senjata, tetapi bukan untuk menyebabkan kerugian. Sebaliknya, mereka menggunakan untuk menyelamatkan beberapa orang di Italia, yaitu orang-orang Yahudi. Sindrom K adalah sebuah penyakit palsu yang diciptakan oleh dokter yang berasal dari Italia. Dokter tersebut bernama Adriano Orsini, Giovanni Borromeo, dan Vittorio Emanuele Scadotti. Mereka bertiga melindungi pasien dan pengungsi Yahudi selama Perang Dunia Kedua. Nah, di video kali ini kita akan mengenal sindrom K, bagaimana penyakit palsu ini menyelamatkan nyawa banyak orang, dan kisah 3 dokter yang mempertaruhkan nyawa mereka sendiri untuk membuat sindrom ini bisa dipercaya. Untuk memahami asal mula sindrom K dan mengapa wabah itu diciptakan untuk menyelamatkan nyawa, kita perlu tahu keadaan Italia pada tahun 1943 dan 1994. Pada bulan September 1943, rezim fasis Benito Mussolini telah jatuh dan pasukan Nazi menduduki Italia. Ketika itu keadaan di Roma menjadi tidak kondusif, di mana banyak penduduk Yahudi ditangkap dan dikirim ke kamp konsentrasi. Untuk diketahui ya, kamp konsentrasi ini memang mirip seperti penjara. Namun bedanya, para tahanan di kamp ini mendapat siksaan serta penganiayaan yang cukup keji. Para tahanan kamp konsentrasi diharuskan menjadi buruh kerja paksa oleh Nazi Jerman. Nah, saat itu ada sebuah rumah sakit Yahudi di kota tersebut. Dan di rumah sakit tersebut menjadi target utama para Nazi menangkap orang-orang Yahudi. Namun ada satu rumah sakit yang bernama Faten-Ben-Fratelli yang tidak begitu menjadi pusat target. Faten-Ben-Fratelli sendiri adalah sebuah rumah sakit Katolik yang telah berdiri selama ratusan tahun. Nah, karena merupakan rumah sakit Katolik itulah ketika itu rumah sakit tersebut kurang menarik perhatian Nazi. Rumah sakit itu terletak di sebuah pulau kecil di sungai yang disebut Pulau Tiber. Rumah sakit ini dibangun di atas bekas kuil kuno dewa pengobatan, yaitu Asklepios. Didirikan pada tahun 1585, rumah sakit dan kuil yang sebelumnya dikenal sebagai tempat perlindungan bagi orang miskin dan bagi mereka yang kurang beruntung membutuhkan perawatan medis, diberi nama Faten-Ben-Fratelli yang berarti Anda berbuat baik, saudara-saudara. Ketika pasukan Nazi mulai menduduki Italia pada tahun 1940-an, rumah sakit Faten-Ben-Fratelli baru saja diubah dari rumah perawatan menjadi rumah sakit modern oleh Dr. Giovanni Borromeo dan Pastor Maurizio Bialek. Dokter Yahudi ketika itu yang bernama Vittorio Emanuele juga bekerja bersama mereka. Namun ketika itu, pada tahun 1938, di Italia ada undang-undang antisemit, yang dimana peraturan ini menyulitkan Scadotti Yahudi bekerja di rumah sakit Katolik Faten-Fratelli. Untungnya, Borromeo dan para petinggi lainnya kala itu bisa membuat Scadotti bekerja di rumah sakit tersebut dengan cara memalsukan nama dan dokumennya. Pada tahun 1943, kepanikan orang Yahudi yang tinggal di Roma sudah tinggi. Nah, untuk menjaga pasien Yahudi tetap aman, Dr. Vittorio Scadotti meminta izin untuk memindahkan mereka dari rumah sakit Yahudi ke Faten-Fratelli. Akhirnya Scadotti kala itu mendapat persetujuan untuk rencananya, dan dia mulai memindahkan pasien-pasien Yahudi tersebut. Pada tanggal 16 Oktober 1943, keadaan mencapai puncaknya. Ketika itu pasukan Nazi mulai menggerebek ghetto Yahudi di dekatnya. Orang-orang Yahudi ini lalu melarikan diri dari tempat itu, lalu menyeberangi jembatan sungai Tiber dan berlindung di rumah sakit Faten-Fratelli. Ketika itu Borromeo langsung membawa para pengungsi menempatkan mereka di ruang karantina. Dokter Borromeo dan dokter lainnya sadar jika Nazi sangat takut dengan penyakit yang menular seperti tuberkulosis yang saat itu sedang marak terjadi. Kemudian mereka merancang rencana tentang penyakit palsu untuk menakuti Nazi agar menjauh dari orang Yahudi yang ada di rumah sakit tersebut, dengan cara memanfaatkan ketakutan Nazi terhadap penyakit menular seperti tuberkulosis. Dr. Andrioni Oschini saat itu yang pertama kali mengusulkan nama sindrom K. Dia berpikir mungkin dengan nama tersebut para Nazi akan menganggap K berarti penyakit Koch, yaitu nama lain dari tuberkulosis.
Oshicini ternyata membuat nama itu bukan hanya terinspirasi dari Koch, tetapi juga memilih nama tersebut untuk mewakili dua pelaku kekerasan terburuk terhadap orang Yahudi di Roma, yaitu petugas Ludwig Albert Kessering dan kepala polisi Jerman di Roma, yaitu Herbert Kapier. Sejak saat itu, nama sindrom K ditunjukkan kepada para pengungsi Yahudi untuk menunjukkan kepada dokter lain bahwa pasien tersebut sebenarnya tidak sakit, tetapi sebaliknya mereka adalah orang Yahudi yang bersembunyi. Lalu agar para Nazi tetap menjauh dari orang Yahudi, mereka harus mengklaim jika sindrom K itu adalah penyakit yang benar-benar mengerikan. Lalu ketika itu mereka membuat daftar gejala jika orang terkena penyakit sindrom K. Mereka yang terkena penyakit itu akan mengalami demensia, yaitu kondisi dengan penurunan dua fungsi otak, seperti hilangnya memori dan kemampuan menilai. Yang kedua, kejang dan kejang-kejang. Yang ketiga, kelumpuhan. Yang keempat, kesulitan bernapas yang menyebabkan sesak nafas. Dan yang kelima, kematian. Ketika ditanya tentang penyakit itu, Dr. Di Vattenbratelli akan memberitahu Nazi bahwa sindrom K adalah penyakit neurologis yang sangat menular dan tidak ada obatnya. Inilah sebabnya mengapa para pasien harus dikarantina secara ketat. Saat penyelidik Nazi masuk ke rumah sakit, para penderita sindrom K diperintahkan untuk berpura-pura batuk dengan suara yang parah dan keras seperti tuberkulosis. Mereka juga diminta untuk terlihat lemah dan sakit. Meskipun saat itu rumah sakit Vattenbratelli menarik perhatiannya lebih sedikit dibandingkan dengan rumah sakit Yahudi di dekatnya, mereka tetap tidak yakin bisa selalu luput dari perhatian. Dan benar saja, akhirnya Nazi muncul di rumah sakit tersebut dan menggeledah rumah sakit tersebut untuk mencari orang Yahudi. Pada saat itu, semua staf sudah diberitahu tentang sindrom K. Orang-orang Yahudi yang menderita penyakit palsu ini juga sudah tahu apa yang harus mereka lakukan, yaitu dengan berpura-pura sakit karena terkena penyakit yang menular. Lalu akhirnya Borromeo dan seluruh stafnya terpaksa mengizinkan Nazi masuk. Dan ya, seperti rencana mereka, Nazi pun takut dengan penyakit tersebut. Ketika itu, setelah diberitahu tentang sindrom K dan melihat pasien yang dikarantina, Nazi lari dengan cepat. Mereka tidak ingin terinfeksi oleh penyakit yang mengerikan seperti yang mereka percayai tentang sindrom K. Kata Vittorio Scadotti saat itu, melihat Nazi mengira itu adalah kanker atau tuberkulosis dan mereka terbirit-birit lari seperti kelinci. Tetapi itu bukan yang terakhir Nazi menggeledah rumah sakit Vattenbratelli. Akan tetapi ketakutan terhadap sindrom K membuat Nazi yang menggeledah tempat tersebut lari terbirit-birit. Bahkan ya, saking takutnya para Nazi tidak mau masuk dan bahkan beroperasi di sekitar rumah sakit Vattenbratelli. Akan tetapi, dengan banyaknya pengungsi yang masuk ke sana, rumah sakit tersebut mulai kehabisan tempat karantina sindrom K. Nah, untuk mengatasi ini, staf rumah sakit bekerja sama untuk memindahkan pengungsi ke lokasi yang lebih aman, di mana mereka diharapkan dapat menghindari deteksi Nazi hingga akhir perang. Ketika salah satu lokasi yang lebih aman ditemukan, atau ketika pasien Yahudi bisa keluar dari Italia dan berpindah ke tempat yang berada di bawah kendali sekutu, dokumen kematian palsu dikeluarkan. Seperti yang bisa diduga, dokumen kematian palsu tersebut akan menyatakan bahwa orang tersebut meninggal karena sindrom K, yang semakin memperkuat bahayanya penyakit palsu ini. Sayangnya, solusi ini tidak selalu sempurna. Pada tahun 1944, 5 pengungsi Yahudi dari Polandia ditemukan di rumah sakit. Kelima orang tersebut lalu dibawa pergi. Meskipun tidak selalu 100% berhasil, tipu daya sindrom K dinilai berhasil membuat para Nazi ketakutan ketika mendengar sindrom K. Diperkirakan ya, para dokter dan staf rumah sakit Vattenbratelli berhasil menyelamatkan sekitar 100 nyawa orang Yahudi. Saat Perang Dunia II akhirnya berakhir, rumah sakit Vattenbratelli perlahan bisa kembali beroperasi seperti biasa. Namun bahkan setelah perang berakhir, warisan sindrom K dan ratusan nyawa yang diselamatkan tetap dikenang. Pada 21 Juni 2016, rumah sakit Vattenbratelli dinyatakan sebagai House of Life oleh Raoul Wallenberg Foundation. Menurut situs web yayasan tersebut, House of Life adalah inisiatif global baru yang bertujuan untuk menjaga ingatan tentang penyelamatan selama Holocaust tetap hidup. Ketiga dokter yang menciptakan sindrom K selamat dari perang. Ini termasuk Vittorio Saccardotti, dokter Yahudi yang bekerja di Vattenbratelli dengan nama palsu yang juga ikut bersembunyi. Lalu Dr. Giovanni Borromeo kemudian dinyatakan sebagai Rectus among the Nation.
sebuah gelar yang diberikan oleh Yad Vashem, pusat peringatan Holocaust Israel. Dan itulah sejarah sindrom K, wabah penyakit yang menyelamatkan ratusan nyawa orang Yahudi selama Perang Dunia Kedua. Oh ya, dukung gua untuk capai 100.000 subscriber atau 1 juta subscriber dengan klik tombol subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya.